Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin saya bukan sebagai siapa-siapa, bukan sebagai ahlinya, tetapi mungkin di sini saya hanya ingin sekedar mengingatkan kembali. Tetapi sebelum itu, alangkah baiknya untuk kita saling mengenali sesama. Karena saya juga sesama manusia, hamba Allah yang percaya kepada ajaran Al-Quran. Saya mungkin sekarang bukan mungkin, tetapi saya sebagai mahasiswa dari kampus Universitas Islam Darussalam Ciamis, untuk lebih tepatnya di Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan sekarang saya beranjak di semester 6. Nah, kembali kepada tadi yang ingin saya ingatkan. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 ayat yang saya akan bawakan, dan menurut saya ini saling berhubungan. Dan bahkan para mufasir pun sependapat, karena mungkin ini ayat yang mendasari pemahaman-pemahaman yang basic gitu, yang dasar. Nah, sebetulnya Allah itu tidak suka kepada hamba yang suka mengeluh, tapi Allah suka kepada hambanya yang terus mempercayai ajarannya dan selalu sabar terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Dan itu yang dinamakan ujian. Allah memberikan ujian kepada kita bukan untuk menjadi sebuah masalah, tetapi Allah tahu batas kemampuan kita, dan Allah percaya kepada kita supaya kita bisa melewati masalah tersebut, masalah atau ujian tersebut, dan itu dalam rangka untuk upgrade diri kita. Allah ingin kita seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, di halaman terakhirnya itu kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya hanya mengambil sepenggal ayat itu karena sepenggal ayat tersebut juga ini sangat penting gitu. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan membebani seseorang, Allah tidak akan membebani suatu nafsi, suatu atau seorang manusia, illa wus'aha, kecuali dia mampu untuk menanggungnya, dia mampu untuk melewatinya. Di sini sudah jelas bahwa ungkapan atau firman Allah itu secara tidak langsung ingin menyampaikan bahwa Allah pasti akan memberikan ujian, Allah akan pasti memberikan beban kepada hambanya. Tetapi yang Allah ingin, dan Allah juga tahu bahwa hambanya ini mampu untuk menanggung beban tersebut, mampu untuk melewatinya. Jadi ketika kita sebagai manusia menerima ujian dari Allah, baik itu ujian berupa misalkan kematian, atau misalkan hilangnya harta, atau ujian-ujian yang lain, maka hal yang harus kita lakukan adalah sabar untuk menghadapinya. Karena dengan sabar, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam artian, di samping Allah tidak akan membebani kita melebihi dari kemampuan kita, maka Allah akan membersamai kita asalkan kita sabar. Jadi dalam menghadapi ujian itu kita harus sabar. Itu yang pertama. Nah, sifat sabar ini sebetulnya semua orang juga sudah tahu, sudah menjadi basic yang banyak orang ketahui. Tetapi kebanyakan orang mungkin akan lupa terhadap sifat sabar ini. Kadang-kali kita lupa, kadang-kali kita berhusnudzon kepada Allah, dan itu yang salah. Makanya di ayat yang lain juga, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Ingat, sabar. Sabar ini merupakan kunci yang memang bisa dikatakan basic sekali, tetapi sulit untuk dipraktekkan. Maka di sini saya hanya ingin mengingatkan kepada semuanya, terkhusus kepada diri saya sendiri, untuk senantiasa sabar terhadap apa yang kita hadapi. Karena dengan sabar, Allah akan memberikan jalannya, Allah akan memberikan nikmat yang lainnya. Di dalam ujian itu kan sama dengan kesulitan, tetapi ingat, inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu ada sebuah kemudahan. Dan kalian harus ingat, kita harus ingat bahwa Allah itu tidak ada maksud sesuatu memberikan ujian kepada hambanya selain dia cinta kepada kita dan dia merindukan kita agar kita bisa mengingat Allah dan upgrade diri, beribadah lebih taat, dan juga kita bisa selalu istiqomah dalam kebaikan. Maka dari sini mari kita semua istiqomahkan sifat sabar, istiqomahkan sifat baik yang lainnya, supaya Allah senang kepada kita dan Allah percaya kepada kita, kita bisa menghadapi apa yang Allah berikan dan Allah akan bangga ke kita. Dan terakhir,
bahwasannya surga senantiasa menunggu kita semua, asalkan kita memiliki sifat takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sekian dari saya, ditunggu episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.